Jadi perbincangan soal konser itu adalah salah satu perbincangan yang paling sering diobrolin terutama sama anak-anak muda gitu kan. Bahkan konser itu suka digunakan juga oleh para pencari suara juga. Musik itu paling sering dipolitisasi juga salah satunya karena memang musik itu adalah muka dari anak muda. Maksudnya bukan muka juga sih. Musik itu adalah hidupnya anak muda lah. Jadi anak muda tuh senang sama yang namanya musik, suka nonton konser juga. Apalagi di Indonesia ya terutama ya, harga berapapun dibayar men sama orang Indonesia. Gue juga bingung juga. Bahkan yang gue denger ini, konser Bruno Mars saja di Indonesia lebih mahal daripada di Singapura guys. Tapi tetap laku anyway, ya kan? Kenapa? Karena kita orang Indonesia, terutama anak-anak muda gitu ya, itu pada suka banget sama yang namanya musik gitu ya, atau nonton konser. Tapi tidak semua konser seideal yang dibayangkan oleh para penikmat konser gitu ya, para penonton. Banyak juga konser yang mengecewakan. Banyak juga konser yang ujung-ujungnya malah jadi malapetaka gitu ya. Bahkan tidak hanya di kelas bawah, di kelas tengah dan kelas atas pun banyak sekali yang rusuh juga guys. Contohnya salah satunya nih, kalian ada yang tahu konser Bring Me The Horizon gak di Indonesia? Konser Bring Me The Horizon pada saat itu dihentikan di tengah-tengah konser kalau nggak salah gara-gara gedungnya itu goyang. Akhirnya Bring Me The Horizon yang sudah tampil setengah setnya memutuskan buat masuk ke dalam ini lagi, ke dalam ruangan lagi ya kan, karena dia takut lah ntar orang-orang pada lompat-lompat gedungnya rubuh ya kan. Akhirnya mereka memutuskan untuk masuk karena tidak aman. Harga tiketnya sangat mahal sekali. Bring Me The Horizon menurut gua harga tiketnya mahal lah, ya kan, jutaan lah harganya. Tapi ternyata orang yang nonton itu ada beberapa yang rusuh juga guys. Sampai naik ke atas panggung, sampai nyentuh-nyentuh drumnya Bring Me The Horizon ya, saya ingat gue. Habis itu ada yang ngepost di Tokopedia apa di mana gitu ya. Dia nyolong simbalnya atau apa gitu. Tapi ternyata itu bohong doang, dia buat bercanda doang. Walaupun ya bercandaan yang seperti itu agak kurang lucu ya. Tapi gak tahu kenapa emang di TikTok tuh kebohongan yang dijadikan bercanda itu dinormalisasi kalau di TikTok, entah kenapa. Oke, jadi pura-pura, bercanda pura-pura gitu ya. Jadi sisi gelap dari konser ini itu ada banyak sekali. Bukan cuma di Indonesia ya. Di Indonesia ada lah tentunya ya kan. Kayak kemarin ada salah satu artis besar sekali ya kan. Yang pasti bukan satu dan bukan tiga ya. Melainkan Dua Lipa gitu ya pada saat itu ya kan. Tiket sudah dijual, Dua Lipa sudah sampai di hotel di Jakarta ya kan. Tapi ternyata di cancel. Karena apa? Karena panggungnya tidak memadai. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Emangnya Dua Lipa gak dikasih lihat dulu apa nih ntar panggungnya kayak gini nih, Mbak Dua gitu kan? Emang gak dikasih tahu dulu gitu? Kok bisa dia udah sampai Jakarta terus habis itu tiba-tiba dia ngelihat panggungnya, sepertinya panggungnya tidak layak. Terus dia gak jadi manggung dan dia gak pulang loh guys. Dia nginep loh di hotelnya. Itu kan time wasted banget gak sih? Gue heran juga sih itu kenapa bisa terjadi gitu ya. Apa koordinasi dari IO-nya, apa Dua Lipanya juga yang standarnya terlalu tinggi kali. Tapi ya kayaknya sih Dua Lipa sih standarnya gak tinggi-tinggi banget. Jadi ya kita tahu lah siapa yang salah kira-kira ya. Jadi gue udah menyiapkan beberapa pembahasan tentang konser nih, yang menurut gue bakalan seru banget kalau kita bahas malam ini gitu ya. Jadi gini, konser itu ini gue menyiapkan beberapa konser yang menurut gue ini gila banget konsernya. Kenapa bang? Kok konsernya gila bang? Emangnya ada orang yang gak pakai baju bang di situ? Oh enggak, bukan. Bukan ya, kalau itu adanya di Lombok atau di Bali pas New Year's Eve kali itu ya. Bule-bule biasanya. Nah apa? Yang dimaksud gila itu karena penontonnya itu banyak sekali. Jadi gue sudah menyiapkan beberapa konser yang penontonnya itu terbanyak dalam sejarah perkonseran di dunia gitu ya. Yang pertama nih ya, ini ada sebuah konser yang namanya itu Love Parade. Love Parade di tahun 2008 ya. Konser ini tuh diselenggarakan di Dortmund, daerah Dortmund situ, samping perapatan Ciamis ya kan. Enggak, bukan di Jerman ya maksudnya ya. Daerah Jerman, negara Jerman kalau buat yang nggak tahu ya. Mendingan kita lihat aja ya. Jadi konser ini yang datang katanya sih ya, ini bukan kata orang sembarangan ya, tapi ya dari riset 1,6 juta orang yang datang ke konser ini guys. 1,6 juta orang Jerman
datang ke konser ini guys, ya kan? Ya kan? Ini konser EDM by the way. Tapi ini masih konser ketiga terbesar ya, nanti tungguin aja, nanti ada yang kedua, ada yang pertama. Jadi setahu gua konser ini itu dibagi di beberapa area, jadi nggak cuma di satu area doang, panggungnya nggak cuma satu gitu ya. Makanya diestimasikan 1,6 juta datang, 1,6 juta orang datang ke lokasi ini. Yang jadi masalah sebetulnya, yang jadi masalah ini, konser ini itu berujung disaster atau berujung menjadi sebuah bencana. Nanti bakal gue jelasin setelah ini. Ini kita lihat aja dulu kira-kira seperti apa sih si konsernya gitu ya. Nah, ini saya nggak tahu berapa orang yang sadar di konser ini ya, saya nggak tahu ini. Saya nggak tahu tuh bau ketek orang itu tadi seperti apa baunya, saya nggak tahu itu. Rame ya, bisa kita lihat di sini cukup rame lah, ya kan. Walaupun memang karena konser ini tuh spotnya banyak ya, dia tersebar di banyak titik gitu. Jadi nggak kelihatan seramai itu. Astagfirullah. A journey of force, hot like the sun and wet like the rain. Rhythmic movements in unison with others, prolong an act of sensation with no Emang paling enak nonton highlight konser kayak gini sambil minum susu jahe, emang paling enak emang. limits or boundaries. Eternity is past. Wrong is right. It's the point of greatest intensity. Pleasures of the highest sense. Feelings of warmth and security. Willing and unwilling sensations of the... Jadi sekarang begini ya, konser seperti ini ya, Love Parade ini, itu adalah konser EDM. Dan seperti yang kita dengar barusan ya, lagunya itu techno ya, techno house lah. Nah yang saya tahu kalau konser techno house itu lebih banyak orang yang yang sadar itu hanya security-nya itu kayaknya, itu orang yang sadar itu ya. Hanya security dan orang tiketing itu kayaknya orang yang sadar itu. Yang saya tahu, tapi kan saya suka riset orangnya soalnya kan. Bukan berarti saya praksi ini, enggak. Riset aja riset. Jadi kalian bisa membayangkan 1,4 juta, ini kenapa ke posnya di sini sorry. Jadi kalian bisa bayangkan 1,4 juta orang. Kebanyakan kurang sadar gitu ya. Tentunya hal ini akan menjadi sebuah bencana nantinya. Hujan-hujan loh, coba bayangin. Ya pokoknya kurang lebih seperti itulah ya. Kurang lebih seperti itu, ya kan? Nah, sekarang pembahasan tentang bencananya ya. Ya kan? Oke, jadi di konser Love Parade 2008 itu ada sebuah tragedi yang kejadian di situ ya kan? Jadi pada Love Parade 2008 kok di Duisburg sih, orang di Dortmund tadi. Salah nih, sorry nya salah. Jerman, terjadi bencana tragis yang mengakibatkan 21 orang tewas dan lebih dari 500 orang luka-luka. Coba bayangin tuh ya kan. Kepadatan massa yang sangat tinggi di terowongan masuk festival musik elektronik ini menyebabkan sesak nafas dan kerusuhan.
Korban sebagian besar terjadi akibat penumpukan dan terinjak-injak massa ya Pak. Ya habis gimana, orang nggak sadar banyak kan orang di situ. Kok ketawa sih? Kita berduka dulu untuk orang Jerman. Crowd crush yang tidak terkendali. Insiden ini menjadi salah satu kecelakaan terburuk dalam sejarah festival musik. Faktor utama penyebab bencana adalah jumlah peserta jauh melebihi kapasitas area. Nah itu tadi kan, kapasitasnya cuma berapa, yang datang banyak ya kan, 1,4 juta orang. Tapi saya dengar-dengar di Indonesia ada juga yang begitu ya. Ada juga yang begitu. Yang katanya gelangnya nggak bisa bukan gelangnya, yang katanya udah beli tiket tapi nggak bisa ditukar ya kan, karena tiketnya palsu apa bilangnya. Over capacity. Terus habis itu manajemen kerumunan yang buruk. Kemudian desain infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya koordinasi keamanan, dan lain-lain. Akibat tragedi ini, Love Parade di Jerman akhirnya dihentikan selamanya. Jadi udah gak ada lagi yang namanya Love Parade di Jerman gitu ya. Karena menjadi bencana ini ya kan. Menjadi bencana besar ini. Ya kan. Karena ya begitu emang. Kalau misalnya orang bikin konser tapi tidak di manage dengan baik gitu ya, ya pasti akan jadi bencana gitu, karena ini tempat berkumpulnya orang banyak gitu ya, banyak banget orang yang berkumpul di sini gitu. Jadi ya wajar aja kalau misalnya jadi rusuh gitu ya, kalau misalnya nggak di manage dengan baik gitu. Nah sekarang yang selanjutnya nih, gue pengen ngasih tahu konser terbesar kedua di dunia. Banyak orang yang bilang ini konser terbesar pertama, tapi ternyata setelah gue riset lagi, ini bukan konser terbesar di dunia. Ini konser terbesar kedua di dunia. Oke. Ini adalah konsernya Metallica ya. Live di Moskow, Rusia. Di tahun 1991. Ini gue udah pilih yang di remastered 4K 60 fps ya, biar kita nontonnya enak. Jadi di Moskow pada tahun 1991 itu, bulan September, itu lagi terjadi ketegangan politik. Ya kan? Banyak rakyatnya yang stres ya kan, karena di Rusia waktu itu lagi nggak jelas deh politiknya pokoknya. Nah dengan datangnya Metallica ini, rakyat banyak yang tergila-gila dong tentunya kan, karena Metallica kan adalah salah satu band yang paling legend lah kalau menurut gue lah di dengan genre metal ya, yang paling legend ya Metallica lah kalau menurut gue gitu kan. Sedangkan kan Rusia ini kan ibaratnya sering menutup diri ya, jadi mungkin jarang-jarang juga Metallica kesini gitu kan. Jadi kita tonton sekarang. Ini keren banget konsernya, dan kalian mesti lihat berapa banyak orang yang nonton di sini. Ini gila banget sih ini. Gue kasih tahu dulu ya, ini 1,6 juta penonton guys. Konser ini satu panggung doang, 1,6 juta penonton satu panggung, lu bayangin. Gak kebayang banget ya naik ke atas panggung yang nonton sebanyak ini orang ya lihat. Gemeter sih gue kayaknya. Tuh lihat sampai ujung. Sampai sini-sini guys. Ini masih manusia semua lah sampai sini-sini nih coba. Sampai sini-sini gila manusianya nih. Gila gak? Mohon maaf, itu biar kata polisinya banyak di situ juga nggak bisa berbuat apa-apa itu. Nggak bisa berbuat apa-apa, banyak banget yang nonton, gila itu. Ding. Gila. Ini tahun 1991 guys, konser sekeren ini. Kok di sini gue nggak pernah lihat ya konser yang sekeren ini. Gila, masih muda banget vokalisnya. Sekarang rambutnya udah nggak ada guys sekarang.
Vokalisnya rambutnya udah nggak, udah tinggal dikit sekarang rambutnya. Take my hand, that you never, never learn. Mungkin kalau Gen Z nggak tahu lagu ini ya mungkin ya. Gen Z tahu lagu ini nggak? Bahkan penontonnya daripada polisi, iyalah. Sampai ujung-ujung guys, coba bayangin yang nonton. Stage-nya gede banget, stage-nya. Sound systemnya lihat dari samping-samping panggungnya. Kita dengerin satu lagu aja ya, kita dengerin satu lagu ya. Gue jujur ya, di Jakarta ya, gue belum pernah nonton apa konser yang panggungnya segede gini sih. Nggak tahu apa gue yang kuper kali ya. Ada nggak sih yang panggungnya lebih gede dari ini di Jakarta? Luas juga lagu-lagu lo, iyalah. Gue udah kena warning nih sama YouTube, kena copyright. Jangan bodo amat deh. Gak ada, mentok-mentok kan GBK lagi. Kalau nggak jis ya. Ini lagu apa? Lagu metalnya bapak-bapak ya. Tapi gue suka banget, gue enak kan. Iya jis. Ya kan, paling mentok-mentok kalau di sini jis paling ya. Ini gede banget men. Sound systemnya di tengahnya itu gede banget, gila ini. Yes. Gila. Dah, itu udah lanjut ke lagu selanjutnya ya teman-teman ya. Udah lanjut ke lagu selanjutnya itu. Oke, itu 1,6 juta penonton ya di tahun 1991. September 28 ya kan. Nah, apa yang selanjutnya ini ada konser yang terbesar di dunia ever ya kan.
katanya ya, menurut estimasi penonton yang nonton konsernya yang berikut ini itu ada 3,5 juta penonton. 3,5 juta penonton. Konsernya ini digelar di Brazil ya, di Pantai Copacabana namanya. Let's see. Biggest concert in history. In 1994, at the height of the New Year holidays, British singer Rod Stewart gave a concert on the main beach of Brazil in Rio Ini konsernya Rod Stewart. de Janeiro, Copacabana. 4 million people gathered for the concert. The concert was organized Tuh, liatin coba. Segini banyak bro yang nonton bro. Dari ujung sini sampai sini, bayangin coba. by MTV, and, of course, it was free. People came to Rio Ya tentunya gratis, kan konser yang ramai gratis biasanya. from all over the world to listen to Rod. The concert was listed in the Guinness Book of Records. Tuh. Segini banyak guys. Konsernya sampai masuk Guinness Book of Records ya. Rod himself said afterwards that he had never seen so many people together at the same time. 4 Gila. million music lovers poured onto the beach in Brazil and put on a real show. They sang together with the steward, danced, cried with joy, and laughed. The biggest concert Gila nggak tuh? Gila nggak tuh? Kena copyright kah? Iya. Di end ya copyrightnya ya. Streamnya masih jalan gak sih? Masih jalan kan? Streamnya masih jalan gak sih? Oh masih jalan kayaknya. Masih jalan kan guys? Nah, parah banget. Kok tahu sih kena copyright? Iya emang kena copyright. Masih jalan kan streamnya kan? Iya, ada tulisan stream unavailable. Gak apa-apa. Udah saya record, jadi nanti tenang aja ya. Nanti akan saya upload. Udah saya upload di ini ya. Udah saya upload di apa namanya? Nanti akan saya upload di YouTube. Jadi tenang aja, oke? Tenang aja. Jadi itu dia 3 konser terbesar di dunia ya. 3 konser terbesar di dunia. Yang nomor 3 tadi di Jerman, Love Parade 2008 yang nonton katanya estimasinya 1,4 jutaan orang. Terus habis itu 1,4 sampai 1,6 juta orang. Habis itu konser Metallica di Moskow tahun 1991 itu estimasi yang nonton 1,6 juta orang. Dan yang terakhir adalah konsernya Rod Stewart, oke? Konsernya Rod Stewart. Here comes the money. Tentang Gogo! Here comes the money. Thank Caca you! Gogo baru saja memberikan 300.000. Jadi teriak deh gue. Buat cemilan live besok. Kelepasan jadi teriak gue. Nambahin buat cemilannya besok, thank you. Thank you so much. Yang nomor 1 itu konsernya Rod Stewart di Copacabana Beach atau Pantai Copacabana di Brazil. Live Aid bang, Live Aid-nya Queen itu nggak sampai segitu banyak yang nonton. Masih kalah jauh. Yang nonton konsernya Queen itu berapa banyak ya? Coba lihat ya. Kan itu kan salah satu konser paling terkenal ya. 72.000 orang ya. Di London 72.000 orang, di Philadelphia 89.000 orang. Itu aja udah kelihatan ramai banget kan. Sedangkan yang ini konser Metallica 1,6 juta orang yang nonton guys. Coba bayangin. 1,6 juta orang, gila nggak? Ya kan? Thank you banget Caca Gogo ya, thank you ya. Tenang aja, kalau misalnya tadi kan sempat di blog sama YouTube dikit tadi ya. Tenang aja, nanti akan gue upload kontennya karena ini kan channel yang baru ya, jadi saya anak jidat aja ya, tenang aja, nggak takut saya di ban sama YouTube, tenang. Jadi begitu ya, itu adalah 3 konser terbesar di dunia ya, yang penontonnya paling banyak di dunia.